Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah kekerasan atau violence. Kenapa kami memilih tema ini? Karena hari ini dan sebenarnya sudah lama berlangsung, seolah-olah kekerasan sudah menjadi santapan sehari-hari bangsa Indonesia. Ketika kita membaca koran misalnya, di sana kita bisa sangat mudah menemukan berita-berita tentang kekerasan. Demikian pula ketika kita menonton TV atau ketika kita berada di jalanan, di mana setiap saat bisa terjadi kekerasan. Bahkan belakangan ini telah tampak sangat aktif orang-orang yang seolah-olah mengaku dirinya sebagai polisi Tuhan, lalu merasa berhak untuk melakukan kekerasan dengan alasan moral, dan tentu saja moral sesuai dengan standar dan definisi mereka sendiri yang belum tentu cocok dengan orang lain. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada sebuah penyerangan yang dilakukan terhadap sebuah acara pemerintah, sebuah acara yang terkait dengan pemberian sertifikat kepada kaum waria setelah mengikuti berbagai macam pelatihan, dan penyerangan itu dilakukan oleh Front Pembela Islam, dan kita ketahui juga bahwa tidak ada tindakan apapun terhadap aksi kekerasan tersebut. Dan untuk itu saya akan langsung bertanya ke Pak Richard Klaproth. Pak Richard, ini bagaimana Anda melihat kekerasan belakangan ini yang kelihatannya tidak hanya frekuensinya yang meningkat, tapi juga peserta pelaku kekerasan itu juga makin besar, dan mereka tidak segan untuk melakukan kekerasan secara berombongan dan menelan korban jiwa. Ya, paling tidak dari sisi teori ada 4 hal menerangkan kenapa kekerasan itu ada. Pertama, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Tapi kalau kita baca lagi apa yang ditulis oleh Thomas Hobbes, ternyata manusia itu serigala bagi sesamanya kalau dia merasa dirinya terancam. Dia merasa dirinya terancam, kemudian dia melakukan kekerasan. Nah, kalau tadi yang disebutkan oleh Mas Gigin soal tadi waria mengadakan acara lalu sertifikasi oleh pemerintah, jadi yang memberikan acara itu kemudian diserang, berarti ada sekelompok orang yang merasa dirinya terancam. Bukankah demikian? Itu dari Thomas Hobbes. Ya, dia merasa dia terancam, dia menyerang. Ya. Pemerintah sendiri tidak menyerang kalau dia tidak merasa terancam, dia menyelenggarakan acara itu untuk para waria tapi diserang. Jadi teorinya Thomas Hobbes cocok dengan hal itu. Yang kedua, dari Stephen Jay Gould juga mengatakan bahwa orang banyak menganggap life is cheap. Ya, karena hidup itu murah, tidak berharga. Kenapa? Biasanya orang yang menyerang itu biasanya selain punya rasa takut, dia secara ekonomi dia tidak terpenuhi, tidak sejahtera. Ya, ada kecemburuan, biasanya demikian. Yang ketiga adalah zero sum game. Zero sum game artinya dia tidak mau orang lain menang. Kalau zero sum game berbeda dengan non zero sum game. Ya. Kalau zero sum game orang selalu bilang, oh, win-win atau lose-lose. No, zero sum game ada win-lose. Ya, zero sum game. Nah, seharusnya masyarakat yang lebih maju dan non zero sum game, ya berarti win-win. Ya. Dan yang terakhir ya, dari Steven Pinker mengatakan mengenai dari evolution, manusia itu mempunyai empati. Ya. Dan kalau seseorang menyerang seseorang atau melakukan kekerasan terhadap seseorang, berarti empati itu hilang. Dan empati itu ternyata sejajar dengan level of consciousness. Semakin rendah level of consciousness seseorang atau sekelompok, ya, semakin kurang empatinya. Jadi mungkin kalau yang tadi disampaikan pada pembukaan acara ini oleh Mas Gigin, kelihatannya 4 hal itu yang menyebabkan kenapa ada sekelompok orang menyerang pemerintah. Ironisnya pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ya, itu diserang tidak melakukan apa-apa. Nah, ini juga harus kita perhatikan kenapa pemerintah tidak melakukan apa-apa. Bisa jadi karena merasa fear atau merasa acara yang dilakukan itu karena itu untuk kaum waria, dianggap waria itu tidak berharga, jadi juga tidak dibela gitu. Bayangkan kalau ini adalah kelompok Kristen misalnya atau kelompok Islam atau ini pasti pemerintah ikut campur kan. Ya, jadi
kelihatan juga empati dari pemerintah sebenarnya kepada kaum waria ini juga harus kita pertanyakan. Menyelenggarakan acara itu, tapi ketika diserang tidak melakukan apa-apa. Tidak ada pemeriksaan dari polisi sama sekali. Iya. Dan tapi yang kita ketahui juga bahwa yang menjadi target itu kan bukan hanya waria kan. Penyerangan ini kan adalah salah satu mata rantai aja dari penyerangan-penyerangan berikutnya. Dan selalu disertai klaim biasanya. Yang menunjukkan bahwa para penyerang ini mengidentikan dirinya sebagai kebenaran. Sekaligus pusat pembenaran. Sehingga apapun yang tidak sesuai dengan mereka dianggap suatu kesalahan. Dan boleh diserang. Ini kan satu hal yang menarik. Dan dengan posisi mereka seperti itu kan seolah-olah mereka, apalagi mereka selalu membawa panji-panji agama. Sehingga boleh dikatakan mereka berulah seolah-olah sebagai polisinya Tuhan. Dan bila mereka melakukan penyerangan dan kemudian pemerintah tidak ikut campur, tidak mau melakukan intervensi atau melakukan tindakan yang konkret, itu kan seolah-olah ada pengakuan gitu. Oh ya memang bahwa polisi nasional berada di bawah mereka sehingga mereka boleh berbuat sesuka-suka mereka, kan begitu jadinya. Yeah. Jadi kelihatannya ini ada suatu sistem religius, sistem keagamaan yang dimanipulasi demikian rupa oleh sekelompok orang yang mungkin pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu kekuasaan politik atau mungkin ekonomi. Ya, kita nggak usah lihat sekelompok religion, atasnamakan religion ya. Kita lihat sepak bola aja dengan bonek misalnya. Dulu bonek itu datang dari Surabaya ke Jakarta naik kereta api dikawal oleh polisi. Padahal polisi tahu bahwa mereka akan membuat keributan gitu. Itu kan artinya melegalkan, ya dalam tanda kutip, melegalkan kekerasan kan, secara tidak sadar. Tadinya tujuannya mengatakan, oh supaya kita bisa kontrol, ya kita kawal lah mereka. Jadi ironik sekali saya baca di satu koran, ada kereta api di mana penuh dengan bonek ya. Kemudian polisi dengan bangganya gitu di depannya, di depannya mengatur nih bonek-bonek, tapi ternyata keributan terjadi juga di Jakarta. Dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa ya? Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi belakangan sekarang itu tidak dibenarkan lagi. Nah, kita sudah melihat ada perubahan dengan fans sepak bola. Tapi yang mengatasnamakan sekelompok, atas nama suku tertentu atau agama tertentu, ya menyerang yang lain, pemerintah tidak melakukan sikap yang lebih tegas. Nah, kalau itu dibiarkan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi akan anarki.